Assalamualaikum guys, King Chess balik lagi di video kali ini. Kali ini saya pengen bahas partai catur yang sangat epic antara Harry Nelson Pillsbury melawan Emanuel Lasker. Partai ini terjadi pada 4 Januari 1896. Oke, sebelum kita ke partainya, buat kalian yang belum nge-sub, jangan lupa buat subscribe channel ini ya, biar kalian gak ketinggalan video dari saya. Oke, let's go, kita ke partainya. Di sini Pillsbury sebagai putih dan Lasker memegang hitam. Permainan dibuka dengan pion D4 dan pion ke D5. Dilanjut pion ke C4 atau pembukaan gambit menteri. Lasker menolaknya dan memainkan pion ke E6. Next kuda ke C3 untuk menyerang pion dan mengontrol petak E4. Lasker menjawab kuda ke F6 untuk melindungi pion. Kuda F3 dimainkan dan pion ke C5 menawarkan pertukaran. Gajah G5 dari Pillsbury untuk memaku kuda pada menteri. Lasker langsung pion kali D4 dan menteri kali pion. Kuda ke C6 mengembangkan kuda dengan tempo menyerang menteri. Menteri kabur ke H4 sekaligus menyerang kuda 2 kali. Dan gajah ke E7 dimainkan untuk melepas spin. Di sini Pillsbury rokade panjang dan menteri ke A5 menekan kuda dan pion. Pion maju ke E3 dan gajah ke D7. Raja ke B1 dan pion ke A6 menyerang gajah. Ya, sebenarnya gajah ini aman ya. Kalau pion makan gajah, jelas menteri makan benteng. Oke, Pillsbury pion kali pion dan pion kali pion. Kuda D4 menyerang kuda dan Lasker baru rokade pendek. Di sini pion H6 baru bahaya buat gajah. Dengan posisi rokade yang berlawanan ini, menandakan pertumpahan darah dan jual beli serangan akan segera terjadi. Di sini Pillsbury langsung makan kuda dengan gajah dan gajah kali gajah menyerang menteri. Menteri naik ke H5 untuk menyerang pion D5 2 kali dan kuda kali kuda. Pillsbury memakan kuda dengan pion dan gajah ke E6 melindungi pion. Di sini gajah C4 bisa jadi opsi, tapi Pillsbury memainkan pion ke F4 dengan ide pion ke F5 menyerang gajah. Benteng A digeser ke C8 dan pion ke F5 menyerang gajah. Di sini gajah tidak mundur dan Lasker memainkan benteng kali kuda guys. Coba kita analisis. Jika pion kali benteng, maka benteng C8 menambah penyerangan. Jika pion kali gajah, baru menteri kali pion. Di sini menteri harus mengcover baris 2 agar tidak terjadi skakmat. Karena jika menteri tidak melakukan itu, misal dia memakan pion D5, maka menteri C2 sekak, paksa raja A1, menteri kali benteng sekak, raja B2, menteri C2 sekak, raja A3, gajah E7 sekak, menteri menutup ke C5, benteng kali menteri, pion kali pion sekak, raja kali pion kali benteng, dan gajah kali pion skakmat. Oke, kita kembali. Di sini Pillsbury nggak makan benteng dan memilih memakan gajah dengan pion. Karena bentengnya nggak diterima, dia korbankan lagi benteng itu dengan menggesernya ke A3. Pillsbury menunda memakan benteng dan memilih pion kali F3 sekak terlebih dahulu. Setelah benteng kali pion, baru pion kali benteng. Dan Lasker menteri B6 sekak sekaligus menyerang pion D4 2 kali. Gajah menyerahkan diri ke B5 agar pion B4 tidak terserang. Dan menteri kali gajah sekak, raja A1, benteng ke C7 dengan ide ke C4. Pillsbury benteng D2, persiapan menumpuk benteng dan benteng ke C4 dari Emanuel Lasker. Sesuai rencana, benteng H ke D1 terlihat perencanaan yang baik ya untuk menambah perlindungan. Tapi sebenarnya itu adalah gerakan blunder.
Coba kita bahas. Di sini benteng lawan gajah ya, artinya putih unggul kualitas. Tapi hitam bisa menyamakan kedudukan dengan menteri ke C6, ancaman benteng ke C1. Jadi raja B1 ikut melindungi petak C1, gajah G5 menyerang benteng. Benteng nggak boleh gerak ya, karena gajah itu juga ngincer petak C1. Menteri ke F3, gajah kali benteng, dan benteng kali gajah. Posisi, kualitas, dan perwira jadi sama. Oke, kita kembali. Laskar nggak memainkan langkah itu, dan dia memilih benteng ke C3, menteri ke F5, dan menteri ke C4. Pillsbury raja ke B2. Balasan Laskar di sini adalah gerakan yang sangat brilian. Apakah kalian tahu? Di sini Laskar memakan pion dengan benteng dan mengorbankan bentengnya. Ini menyempurnakan pengorbanan dua benteng yang dimainkan oleh dirinya. Coba kita bahas. Jika raja kali benteng, menteri C3 sekak, raja A4, pion B5 sekak, raja kali pion, menteri C4 sekak, raja A5, dan gajah ke D4 skakmat. Oke, kita balik lagi. Di sini Pillsbury nggak makan benteng, tapi memilih menteri ke 6 sekak dan raja ke H7. Putih bisa menawarkan draw dengan terus bolak-balik, tapi di sini dia berhenti menskak hitam dan memakan benteng dengan raja. Jelas ya, seperti tadi, menteri C3 sekak, paksa raja A4, pion ke B5 sekak, paksa raja kali pion, dan menteri C4 sekak. Tanggung nih, dikit lagi skakmat. Tapi sebelum raja ke A5 dan gajah ke D8 skakmat, Harry Nelson Pillsbury sudah menyerah di sini, guys. Benar-benar epic permainan dari Emanuel Laskar kali ini. Akibat diterimanya pengorbanan dua benteng, membuat raja terus diburu hingga akhir hayatnya. Jelas, ini adalah akhir hayat yang sangat tidak mengenakan buat raja itu. Masa raja diburu? Itu perwiranya kerjanya ngapain? Dan oke lah guys, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa menghibur dan memberikan manfaat. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Salam King Chess. Terima kasih guys.